Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 25 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Kepada Saudara Ferdinand, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 25 April 2022, dengan judul Jauhi Kejahatan. Ayat tema kita diambil dari Amsal 4, ayat 14 dan 15. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah lurus. Dalam memilih teman, harus berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan orang yang kehidupannya tidak patut ditiru. Karena keintiman seperti itu akan menuntun mereka menjauh dari Allah, dari ibadah dan kasih akan kebenaran. Sangatlah berbahaya bagimu untuk dekat dengan sahabat yang tidak memiliki pengalaman keagamaan. Pertimbangan untuk masa kekekalan haruslah diutamakan. Tidak ada yang lebih berbahaya kepada pikiran, dan juga sangat kuat menghapus kesan yang serius, serta pengaruh Roh Kudus, selain persahabatan dengan mereka yang hidup tidak bijaksana dan sembrono, yang percakapannya bersifat duniawi dan sia-sia, semakin menarik orang-orang ini ke dalam hal lain. Semakin berbahaya pengaruh mereka sebagai teman, karena mereka melakukan kehidupan yang tidak beragama dengan begitu banyak atraksi yang menyenangkan. Testimonis jilid 3 halaman 42 dan 43. Seperti halnya Israel, orang-orang Kristen sering menyerah kepada pengaruh duniawi dan menyelaraskan diri kepada prinsip-prinsip dan adat kebiasaannya, agar dapat memperoleh persahabatan dari orang-orang yang tidak bertuhan itu. Tetapi pada akhirnya akan didapati bahwa orang-orang yang mengaku sahabat ini adalah musuh yang paling berbahaya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa tidak akan ada keselarasan antara umat Allah dengan dunia ini. Setan bekerja melalui orang-orang yang tidak bertuhan, di bawah jubah persahabatan yang pura-pura, untuk memperdayakan umat Allah ke dalam dosa, agar ia dapat memisahkan mereka dari Dia. Dan apabila pertahanan mereka sudah diangkat, barulah ia
akan menuntun alat-alatnya itu supaya berpaling melawan mereka dan berusaha menghancurkan mereka. Demikian renungan pagi kita pada hari ini saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, sedikit yang menyadari tentang kuasa kebiasaan. Itu sebabnya ada pepatah yang berkata, Allah bisa karena biasa, yang artinya perbuatan buruk menjadi tidak terasa lagi bagi kita bila telah biasa melakukannya. Itu sebabnya Alkitab bertanya dalam Yeremia 13 ayat 23 yang berbunyi, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Mereka yang biasa berbuat jahat akan sulit untuk berbuat baik, sebab kuasa kebiasaan itu kuat. Namun, hal yang sama juga untuk berbuat baik. Jika kita biasa berbuat baik, maka demikianlah perilaku kita. Inilah pentingnya kita memahami kuasa kebiasaan. Tentang hal ini Roh Nubuat menyatakan, Our High Calling halaman 244 paragraf 3 berbunyi, manusia boleh mendisiplinkan diri mereka sendiri untuk melakukan yang benar. Seperti Daniel, mereka boleh memiliki tujuan yang lahir dari sorga di dalam hati mereka, agar mereka tidak menajiskan jiwa atau tubuh terlepas dari kemerosotan dan kerusakan zaman. Allah memberi Daniel pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Daniel 1 ayat 17. Kita bisa mendisiplin diri kita untuk melakukan yang benar, tetapi itu bukan karena kuat kuasa dari diri kita, namun karena Allah yang berikan kepada kita. Masih dalam buku yang sama, Roh Nubuat melanjutkan, Our High Calling halaman 244 paragraf 3 dikatakan, berkatnya menyertai orang yang melakukan upaya manusia sesuai dengan kehendak ilahi. Bantuan yang sama akan tetap diberikan kepada semua orang yang menempuh jalan yang sama, dan dengan kemuliaan Allah dalam pandangan berlatih pantang dan pengendalian diri. Intinya Allah memberkati dan membantu mereka yang mau melakukan kehendak ilahi. Dan bila mana kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan seperti Daniel dan teman-temannya. Allah berikan kepada kita kemampuan. Bagaimana hasilnya? Alkitab berkata dalam Daniel 1 ayat 15 yang berbunyi, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jelas terlihat perbedaan antara Daniel dan teman-temannya dengan semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Sederhananya, mereka yang hidup takut akan Tuhan mempunyai perbedaan yang mencolok bila dibandingkan dengan orang-orang dunia. Tetapi apa yang terjadi dengan umat Allah? Bersama Allah di waktu fajar halaman 133 paragraf 2 menyatakan, seperti halnya Israel, orang-orang Kristen sering menyerah kepada pengaruh duniawi dan menyelaraskan diri kepada prinsip-prinsip dan adat kebiasaannya agar dapat memperoleh persahabatan dari orang-orang yang tidak bertuhan itu. Tetapi pada akhirnya akan didapati bahwa orang-orang yang mengaku sahabat ini adalah musuh yang paling berbahaya. Bangsa Israel jasmani, meski sudah melihat pimpinan dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka, tetapi tetap saja mau sama dengan dunia. Mereka mau punya raja seperti bangsa-bangsa kafir. Mereka tinggalkan Allah yang benar dan sembah ilah-ilah berhala dari bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Mereka ikut adat istiadat orang-orang kafir dan menjadi sahabat dengan mereka. Apa hasilnya? Kehancuran. Allah izinkan serangan demi serangan melanda Israel, dan ilah-ilah yang mereka sembah tidak dapat menolong mereka.
Mereka bahkan ditawan dan kota Yerusalem serta Ka'bah di bumi ratakan. Padahal Allah sudah berikan amaran berulang-ulang kepada bangsa Israel, tetapi tetap saja tidak diindahkan. Bahkan saking bejatnya orang Israel sampai Allah berkata dalam Yeremia 16 ayat 33, "Kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya. Engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal." Yang lazim adalah pria hidung belang datang ke pelacuran dan bayar perempuan pelacur agar mau bersundal dengan dia. Tetapi Israel terbalik. Israel malah memancing laki-laki agar mau bersundal dengan dia dengan iming-iming hadiah. Itu sebabnya dalam ayat 34 Tuhan melanjutkan, "Maka dalam persundalanmu, engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain. Bukan orang yang mengejar engkau hendak bersundal, tapi engkau yang memberi upah persundalan, sedang engkau tidak diberi apa-apa. Itulah kebalikannya padamu." Biasanya laki-laki yang bayar perempuan, tapi Israel terbalik. Israel yang bayar laki-laki agar bersundal dengan dia. Mungkin kita merasa prihatin dengan kondisi Israel ini, tapi jangan lupa, kita adalah Israel rohani. Apa yang terjadi kepada Israel jasmani terjadi kembali di dalam Israel rohani. Gereja Advent yang sekarang, yang mengaku sebagai Israel rohani, telah menyembah ilah lain juga. Berikut pengakuan Gereja Advent yang sekarang ini melalui Biblical Research Institute. Ini adalah dokumen yang disiapkan oleh George W. Reid untuk sebuah dialog antara Gereja Advent dan Gereja Katolik di tahun 2000. Mari kita baca terjemahannya berikut ini. Alamiah Allah. Pembacaan dari pernyataan di atas akan menunjukkan bahwa sehubungan dengan doktrin mereka tentang Allah Masihi Advent hari ke-7 selaras dengan pernyataan pengakuan iman besar dari kekristenan, termasuk pengakuan iman rasuli, Nisea 325, dan definisi tambahan sehubungan dengan iman tentang Roh Kudus, sebagaimana yang dicapai di Konstantinopel tahun 381. Namun tidak selalu demikian. Banyak umat Advent mula-mula datang dari gereja-gereja yang berpegang pada apa yang digambarkan sebagai posisi semi-Arian tentang alamiah Kristus, menjadikannya pandangan yang dominan selama hampir setengah abad. Namun tidak lama sebelum penutupan abad ke-19, seiring perkembangan teologis yang terjadi, dan dengan dorongan Ellen White, gereja berpindah ke posisi Trinitas sepenuhnya. Ajaran klasik lainnya yang kemudian dianggap bidah, seperti bentuk monarki dan modalisme, tidak mengganggu umat Advent. Saudaraku dalam Tuhan, perhatikan baik-baik kalimat ini. Yang pertama, kalimat yang ditandai kuning itu adalah dasar doktrin Trinitas dalam Gereja Advent yang sekarang ini, yaitu pengakuan iman rasuli, Konsili Nisea tahun 325, dan Konsili Konstantinopel tahun 381. Inilah dasar doktrin Trinitas dalam Gereja Advent. Nah, sekarang perhatikan, apa dasar doktrin Trinitas Gereja Katolik yang tertulis dalam katekismusnya? Apakah berbeda atau sama dengan Gereja Advent? Katekismus Gereja Katolik nomor 242 berkata, mengikuti tradisi kerasulan ini, gereja mengakui di Konsili Ekumenis pertama di Nisea 325 bahwa anak berbahan sama dengan Bapa, yaitu satu-satunya Allah bersamanya. Konsili Ekumenis kedua diadakan di Konstantinopel pada tahun 381 tetap menggunakan ungkapan ini dalam formulasi Credo Nisea dan mengakui anak Allah yang tunggal, yang secara kekal diperanakkan dari Bapa, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar, diperanakkan tidak dibuat berbahan sama dengan Bapa. Jelas sekali sehubungan dengan alamiah Allah, Gereja Katolik juga mendasarkan doktrin Trinitasnya kepada Konsili Nisea tahun 325 dan Konsili Konstantinopel tahun 381. Sama dengan yang Gereja Advent punya. Lalu bagaimana dengan pengakuan iman rasuli? Kita baca dari Katekismus nomor 245. Dikatakan di sana,
iman rasuli mengenai roh diakui oleh Konsili Ekumenis kedua di Konstantinopel. Gereja Katolik juga mendasarkan doktrin Trinitasnya pada iman rasuli, khususnya tentang Roh Kudus, tepat sama dengan yang disampaikan oleh Gereja Advent. Jadi jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, doktrin Trinitas Gereja Advent dan doktrin Trinitas Gereja Katolik adalah sama. Apa yang kita baca adalah pengakuan resmi dari kedua gereja tersebut. Banyak pendeta gereja Advent yang sekarang ini yang menyatakan kepada umat-umat bahwa Trinitas Gereja Advent berbeda dengan Trinitas Gereja Katolik. Hal itu adalah pengelabuan agar umat dapat ditenangkan. Sebab bagaimana mungkin gereja Advent yang sekarang menyembah ilah yang sama dengan tanduk kecil? Tapi kenyataannya memang sudah sama, saudaraku dalam Tuhan. Namun para pemimpin dalam gereja kelabui para umat. Banyak bukti kebenaran dan bukti sejarah yang tidak diungkapkan dan atau tidak disampaikan kepada umat gereja Advent yang sekarang ini. Kami berulang-ulang menyampaikan akan hal ini, karena kami mengasihi gereja Advent dan mengasihi umat-umat Allah yang di dalamnya, termasuk para pendeta dan doktor teologianya, agar mereka kembali kepada Allah yang benar dan tinggalkan Trinitas. Kita sebagai Israel rohani harus jelas perbedaannya dengan dunia. Dunia sembah Trinitas, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, semuanya menyembah Trinitas dalam sebutannya masing-masing. Gereja Advent seharusnya berbeda, tapi kenyataannya gereja Advent mengakui bahwa gereja Advent tergabung dalam keluarga Kristen yang menyembah Allah Trinitas. Artinya, gereja Advent yang sekarang ini menyembah ilah yang sama dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Itulah sebabnya Allah panggil umat-umatnya untuk keluar dari Babel, yaitu ajarannya. Babel jasmani sudah hancur, tetapi ajarannya masih ada sampai sekarang, dan itulah pentingnya pekabaran malaikat pertama dikumandangkan. Dikatakan dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 239, paragraf 3, berbunyi, pada proklamasi pekabaran malaikat pertama, umat Allah berada di Babel, dan banyak orang Kristen sejati masih ditemukan dalam persekutuannya. Inilah pentingnya kita mengumandangkan pekabaran malaikat pertama, untuk memanggil umat Allah yang berada di Babel, yang masih mengikuti ajarannya, yang sama seperti dunia, untuk keluar dan kembali kepada Allah yang benar. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jangan menempuh jalan orang fasik, jangan ikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. Janganlah melaluinya. Jauhi kejahatan. Jauhi pengaruh dunia yang menyesatkan. Kita harus berbeda dengan dunia. Kita harus sembah Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, melalui dan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab Yesus datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan amaran, agar kami menjauhi kejahatan, sebab kuasa kebiasaan sangat kuat. Yang tadinya tidak bisa, akhirnya biasa. Allah bisa karena biasa. Dan ini termasuk teristimewa tentang siapa yang kami sembah. Gereja Advent akui bahwa sebelumnya Gereja Advent tidak menyembah Trinitas. Tetapi kemudian setelah 100 tahun lebih, akhirnya Gereja Advent menyembah Trinitas. Sama dengan seluruh dunia. Padahal umat Allah harus berbeda. Karenanya tolong kami ya Bapa. Biarlah masing-masing individu, keluarga, kelompok jemaat, bahkan organisasi, dapat melihat kebenaran sejati ini dan akhirnya kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami ya Yesus, karena Engkau tidak lama lagi akan datang untuk jemput kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi,
Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.